Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Nur Setiawan dari 11 TKJB. Saya akan menjelaskan langkah-langkah cara install Ubuntu versi 20.04 dual boot dengan Windows 10. Spesifikasi PC atau laptop yang direkomendasikan untuk menginstal Ubuntu versi 20.04 LTS ini yaitu prosesor dual core 2 GHz atau lebih, RAM 4 GB, dan hard drive minimal 25 GB. Langkah pertama yaitu mendownload file ISO Ubuntu 20.04 LTS desktop. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya cancel saja. Langkah selanjutnya yaitu mendownload aplikasi Rufus untuk membuat bootable Ubuntu. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya cancel saja. Langkah selanjutnya yaitu membuat partisi baru. Pertama-tama masuk ke menu Computer Management. Caranya klik Start Menu, ketikkan Computer Management di kotak pencarian, lalu klik menu tersebut. Kemudian klik Disk Management. Di sana akan terlihat daftar partisi yang ada pada komputer. Klik kanan partisi yang ingin Anda bagi. Lalu klik Shrink Volume. Lalu masukkan jumlah kapasitas untuk partisi tersebut. Contohnya di sini saya akan membuat partisi baru sebesar 50 GB. Jadi angka yang harus dimasukkan adalah 51.200 MB. Klik Shrink. Dan ukuran minimal untuk membuat partisi baru untuk melakukan instalasi Ubuntu yaitu 25 GB. Maka akan muncul sebuah partisi baru yang masih berstatus unallocated yang akan kita manfaatkan untuk keperluan dual boot. Langkah selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah bootable atau media installer Ubuntu. Kalian boleh memilih menggunakan DVD maupun USB flash disk sebagai medianya. Namun pada proses instalasi ini saya akan menggunakan flash disk. Pertama-tama input flash disk ke PC atau laptop. Jangan lupa untuk membackup file yang ada di flash disk, karena proses ini akan menghapus semua file di dalamnya. Lalu buka aplikasi Rufus yang telah di-download tadi.
Lalu klik tombol select untuk memilih file ISO Ubuntu. Cari di mana lokasi file ISO yang Anda simpan sebelumnya. Lalu klik tombol open. Lalu klik tombol start untuk memulai proses pembuatan bootable. Pilih yes. Berikutnya pilih write in ISO image mode dan klik OK. Tunggu hingga proses selesai. Lamanya waktu yang dibutuhkan tergantung pada ukuran file ISO dan spesifikasi PC atau laptop yang Anda gunakan. Setelah selesai, tutup aplikasi Rufus dengan mengklik Close. Sekarang USB flash disk sudah bisa digunakan untuk menginstal Ubuntu. Setelah bootable Ubuntu dibuat, langkah selanjutnya adalah melakukan booting ke flash disk. Agar komputer dapat booting ke flash disk, kita harus setting boot priority ke USB flash disk melalui menu BIOS. Caranya, tancapkan flash disk ke komputer dan restart komputer Anda. Pada saat proses restart, masuk ke BIOS dengan cara menekan tombol ESC, F2, F5, atau tombol lainnya sesuai petunjuk untuk masuk ke menu BIOS di PC atau laptop Anda. Tekan F10 untuk masuk ke menu BIOS. Setelah berhasil masuk ke BIOS, beralih ke tab boot dan geser USB flash disk ke posisi paling atas. Menggeser posisi bisa dilakukan dengan menekan tombol F5 untuk ke bawah dan F6 untuk ke atas. Terakhir, simpan pengaturan BIOS dengan menekan tombol F10 dan Enter. Komputer akan restart dengan sendirinya. Sampai di sini, seharusnya komputer Anda sudah berhasil masuk ke tampilan instalasi Ubuntu.
Pada jendela awal, pilih bahasa instalasi dan klik install Ubuntu. Atur keyboard layout ke English US. Klik continue. Selanjutnya, pilih I don't want to connect to a Wi-Fi network right now. Dan klik continue. Karena kita akan melakukan update setelah proses instalasi selesai. Di bagian ini, kita pilih minimal installation saja, karena kita hanya akan menginstal web browser and basic utilities. Jika kita pilih normal installation, kita akan menginstal web browser, utilities, office software, games, and media players. Klik continue. Karena kita akan menggunakan dua operating system, kita pilih something else. Di sini akan terlihat sebuah free space atau ruang kosong sebesar 50 GB. Ini adalah partisi baru yang sudah kita siapkan pada langkah sebelumnya. Ruang kosong tersebut akan kita pecah lagi menjadi 3 bagian, yaitu partisi swap, root, dan home. Pertama-tama kita akan membuat partisi swap. Langsung saja klik free space, lalu klik tombol plus yang berada di bawahnya, dan ukuran swap setidaknya harus sama dengan kapasitas RAM dan maksimal 2 kali RAM. Pilih logical, dan pilih swap area. Klik OK. Di sini akan terlihat partisi swap yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, kita akan membuat partisi root. Partisi root secara default berisi semua file system mirip dengan partisi C pada Windows. Untuk ukuran sendiri disarankan minimal 15 GB. Namun kali ini saya akan membuat partisi root sebesar 20 GB. Dan type for the new partition, pilih primary. Dan mount point-nya pilih icon slash. Dan klik OK. Di sini akan terlihat partisi root yang telah kita buat tadi. Dan yang terakhir, buat partisi home. Untuk ukurannya, gunakan seluruh kapasitas yang tersisa. Dan mount point-nya pilih icon slash home. Klik OK.
Setelah semua partisi berhasil dibuat, tampilannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya klik Install Now untuk memulai proses instalasi. Maka akan muncul pemberitahuan bahwa partisi swap, root, dan home yang dibuat tadi akan segera diformat. Klik Continue untuk melanjutkan. Pilih zona waktu sesuai dengan lokasi Anda berada. Masukkan semua informasi yang dibutuhkan untuk user baru seperti nama Anda, nama komputer, username, dan password. Di sini saya pilih Login Automatically agar tidak memerlukan password lagi pada saat login. Lalu klik Continue. Selanjutnya tunggu proses instalasi sampai selesai. Setelah proses instalasi selesai, klik Restart Now dan jangan lupa untuk mencabut flash disk dari PC atau laptop Anda. Berikut tampilan desktop Ubuntu versi 20.04 LTS dengan codename VocalVosa. Sekian dari saya, terima kasih.